Halo Sobat ZWCAT dimanapun Anda berada, terima kasih sudah membuka video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing untuk latihan cara membuat bentukan kunci pas. Contohnya yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini saya menggunakan ZWCAT 2021. Baik, kita mulai saja. Jadi untuk memulai kita bisa klik di sini untuk membuka dokumen baru. Kemudian untuk template-nya kita bisa menggunakan ZWCAT ISO.dwt. Oke. Nah, di sini kita akan membuat bagian bawah terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa langsung membuat lingkaran menggunakan command circle. Kita tempatkan sembarang, misalkan di sini. Kemudian di sini untuk radiusnya kita berikan radius 13. Kalau sudah kita bisa klik enter. Oke. Nah, kemudian kita buat circle lagi atau lingkaran lagi dari center lingkaran yang sebelumnya. Di sini kita berikan radius 10 untuk radius lingkaran yang bagian dalam. Nah, kemudian kita buat sekali lagi. Jadi di sini kita buat lingkaran lagi dengan radius yang lebih kecil, yaitu 8,5. Nah, kemudian kita akan buat garis bantu. Jadi kita ketikkan command line. Kita buat garis bantu dari center lingkaran vertikal ke arah atas, menyentuh kuadran dari lingkaran yang paling kecil. Nah, kemudian garis ini kita akan perbanyak menggunakan perintah array. Jadi kita jalankan perintahnya, perintah array. Kemudian kita tentukan center point-nya, kita tentukan center lingkaran ini. Kemudian di bagian select object, kita select garis yang tadi kita buat. Lalu kita bisa tekan enter lagi. Untuk total number of itemnya kita isi 12 karena kita akan membuat sampai 12 garis ya untuk itunya, untuk patternnya. Angle to fill-nya kita kasih 360 derajat, satu putaran penuh. Kemudian kita bisa klik preview untuk melihat hasilnya. Nah, kalau sudah kita bisa tekan enter. Oke. Nah, ini hasil array-nya sudah jadi. Kemudian di sini kita akan membuat garis bantu lagi. Jadi kita ketikkan perintah line lagi. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita tentukan first point-nya dari ujung lingkaran yang atas. Supaya bisa horizontal vertikal ke arah bawah, kita bisa klik di ortho. Kemudian nanti kita ketikkan untuk panjang dari garisnya 1. Kemudian lalu kita klik enter. Nah, jadi kalau kita sudah kita seleksi bagian ini hasil dari line yang tadi kita buat. Jadi dia menumpuk di garis yang ada sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita akan putar. Jadi kita ketikkan perintah rotate. Kemudian kita select objeknya, garis yang tadi baru saja kita buat. Kemudian di bagian ortonya kita uncheck dulu, uncheck list dulu. Kalau sudah kita klik enter, lalu kita tentukan base point-nya center dari lingkarannya. Nah, di sini untuk angle dari rotation-nya kita berikan 15. Lalu kita klik enter. Oke.
Kemudian kita akan buat line lagi dari ujung garis ini ke ujung garis yang ada di sini. Lalu menyambung lagi, kita buat ke arah sini. Oke, seperti itu. Kemudian untuk garis bantu yang tadi kita buat, kita bisa hapus terlebih dahulu. Jadi kita bisa ketikkan perintah erase untuk menghapus garisnya. Kemudian kita select objeknya, lalu kita tekan enter. Nah, kemudian garis ini kita akan perbanyak menggunakan array lagi. Jadi kita ketikkan perintah array. Kemudian center point-nya kita pilih center dari lingkarannya. Total number of item-nya kita berikan 12. Angle to fill-nya kita kasih 360 derajat, lalu kita pilih select objeknya. Nah, di sini kita memilih dua garis yang ada di sini. Kemudian kita tekan enter, lalu kita lihat previewnya. Oke. Kalau sudah, kita bisa klik enter sekali lagi. Oke, kemudian di sini kita akan menghapus garis bantunya. Jadi kita bisa seleksi seperti ini, lalu kita delete, atau kita bisa juga menggunakan perintah erase. Select objeknya, kemudian tekan enter. Kemudian di sini kita akan membuat line garis lagi dari center lingkaran ini ke arah atas. Kita bisa mengaktifkan ortonya supaya dia membentuk garis lurus vertikal ke arah atas. Di sini kita berikan dimensinya 151. Kemudian kita offset lagi untuk ke arah kanan dan kiri. Di sini offset distance-nya kita kasih 6. Lalu kita klik garis ini, garis vertikalnya. Kemudian kita geser ke kanan dan ke kiri. Nah, lalu kalau sudah, di sini kita akan membuat lingkaran dengan radius 60. Jadi kita jalankan komennya circle. Nah, di sini garis ini kita akan tempelkan di lingkaran dan di garis vertikalnya. Jadi di sini kita bisa menggunakan kita ketikkan perintah TTR atau tangency, dan radius. Kita jalankan komennya TTR, kemudian kita klik enter. Di sini kita pilih first tangent point-nya, misalkan yang satu ini ya, ini dan yang ini. Kemudian untuk radiusnya kita ketikkan radius 60. Kalau sudah, kita bisa klik enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa trim bagian yang tidak kita butuhkan. Jadi kita bisa potong menggunakan perintah trim. Di sini kita jalankan perintahnya tr, atau bisa ketik komen lengkapnya yaitu trim. Nah, di sini kita select entities yang mau dipotong atau yang mau ditrim. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini kita buang, kita klik di bagian yang tidak kita butuhkan. Oke. Ini juga kita bisa buang ya, kita bisa erase. Nah, kemudian untuk membuat lagi radius di sebelah kiri, kita bisa manfaatkan perintah mirror. Jadi kita ketikkan perintahnya MI, atau kita bisa ketikkan perintah lengkapnya mirror. Kemudian kita select objeknya yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita ketik enter, dan kita pilih first point-nya center lingkarannya. Nah, di sini kita bisa
geser kursornya ke arah bawah, kemudian kita klik enter lagi. Kemudian sama seperti tadi, jadi bagian yang tidak kita butuhkan kita bisa trim. Contohnya bagian yang ini ya. Oke. Kemudian kalau sudah di sini kita akan membuat bentukan bagian atas. Nah, di sini kita akan mulai dari buat line terlebih dahulu. Kita tempatkan sembarang line-nya, lalu kita bisa geser ke arah bawah, kita masukkan dimensinya 17. Kemudian kita bisa geser ke arah kanan. Nah, di sini kita berikan dimensinya 14. Lalu kita geser ke arah atas sejauh 17. Kemudian kita akan buat garis bantu. Jadi kita akan membuat line lagi. Jadi kita ketikkan komennya line, kemudian kita pilih midpoint dari garisnya. Kita geser ke arah bawah, kita tentukan panjang garisnya 2. Nah, kemudian kita akan buat line lagi dari sebelah ujung di sebelah kanan ke tengah, lalu ke bagian kiri. Nah, nanti untuk bagian ini kita bisa hapus ya, kita bisa buang. Oke. Kemudian di sini kita akan pindahkan garis yang tadi kita buat ke ujung garis yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah move atau ketikkan M saja, lalu tekan enter. Kemudian kita bisa select objeknya, lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini untuk base point-nya kita pilih bagian yang ini. Di sini kita pilih second point-nya di ujung garis yang ada di sini. Oke, kemudian di sini kita akan rotate, kita akan putar bagian yang tadi kita buat. Jadi kita bisa nonaktifkan terlebih dahulu ortonya, kemudian kita jalankan komennya rotate. Lalu kita select objeknya, kemudian kita bisa tekan enter. Di sini untuk base point-nya kita pilih bagian yang ini. Oke, untuk rotation angle-nya kita berikan 15. Lalu kita tekan enter. Kemudian kalau sudah bagian ini kita akan move sejauh 2 mm ke arah kanan. Jadi kita jalankan perintahnya move, kemudian kita select objeknya, lalu kita tekan enter. Untuk base point-nya kita pilih bagian ini. Nah, di sini kita bisa pakai ortho lagi supaya nanti hasil dari move-nya akan lurus ya. Kita akan ketikkan displacement-nya 2, lalu kita tekan enter. Oke, kemudian di sini kita akan buat lingkaran lagi. Kita tempatkan center lingkarannya di bagian yang ini. Nah, untuk radius lingkarannya kita berikan 10. Lalu kita tekan enter. Kemudian lingkaran yang barusan kita buat kita akan geser lagi. Jadi kita jalankan perintah move, lalu kita tekan enter. Kita select objeknya, lingkaran tadi, kemudian kita ketik enter lagi. Untuk base point-nya kita pilih center dari lingkaran. Nah,
Di sini untuk displacement-nya kita berikan jarak 5 mili. Kemudian kita tekan enter lagi. Kemudian kita klik move lagi untuk memindahkan lingkaran ini lagi. Kita select objeknya, kemudian kita tekan enter, kita pilih center lingkarannya dan kita arahkan ke atas. Di sini kita berikan displacement-nya 5 lagi. Oke. Nah, kemudian UCS-nya nanti kita akan pindahkan ke bagian ini supaya untuk mempermudah. Jadi kita bisa jalankan perintahnya UCS, kemudian kita tekan enter. Untuk spesifik origin of UCS-nya kita tentukan di ujung dari garis ini. Kemudian untuk akses poinnya, X aksis poinnya kita pilih midpoint yang ada di sini. Lalu kita bisa tekan enter. Nah, ini UCS-nya sudah pindah ke bagian ini. Nah, kemudian kita akan buat line dari ujung garis yang ada di sini. Ke arah kanan kita tentukan jaraknya 1 mili. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan membuat arcus. Kita bisa menggunakan arcus yang ini, start, end, and radius. Nah, kita bisa klik di perintahnya. Kemudian di sini kita pilih starting point-nya di kuadran dari lingkaran ini. Nah, untuk endpoint yang kedua, kita akan pilih ujung dari garisnya di sini. Oke. Nah, kemudian untuk specify arcus radiusnya kita tentukan radiusnya 23. Setelah itu kita tekan enter. Oke. Jadinya seperti ini. Oke, kalau sudah, di sini kita akan membuat lingkaran lagi dengan radius 30 untuk kita tempatkan di bagian ini. Jadi kita bisa jalankan perintah untuk membuat circle atau lingkaran. Di sini kita bisa menggunakan opsi yang ini, TTR, atau tangensi, dan radius. Di sini kita bisa pilih, kita ketikkan saja TTR, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini untuk first tangent point-nya kita pilih bagian lingkaran dan bagian garis yang ada di sini. Kemudian radiusnya kita tentukan radius 30. Lalu kita klik enter. Oke. Kalau sudah, nanti bagian ini kita akan trim. Jadi kita akan potong menggunakan perintah trim. Kita bisa ketikkan perintahnya TR atau bisa memasukkan komen lengkapnya trim. Lalu kita tekan enter. Kemudian di sini kita pilih select entities yang mau ditrim. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini lalu kita klik untuk menghilangkan bagian yang tidak kita perlukan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi bagian yang tidak kita perlukan kita akan hapus saja. Oke. Bagian ini kita bisa hapus dengan menggunakan perintah erase. Dan bagian ini juga. Kemudian untuk bentukan yang ada di sebelah kanan, yang ini, kita akan mirror supaya dia ada di sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah mirror. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita pilih objeknya.
yang mau kita mirror. Kemudian kita klik enter lagi. Nah, di sini untuk first point-nya kita pilih ujung dari garis yang ada di sini. Oke, kita geser ke atas. Tegak lurus dengan sumbu Y. Kita klik, lalu kita tekan enter untuk mengakhiri perintahnya. Nah, kemudian kita akan buat bentukan radius 30 di sebelah kiri. Jadi di sini kita bisa jalankan comment circle-nya lagi. Kemudian kita pilih, kita ketikkan TTR atau tangency, dan radius. Di sini untuk first tangent point-nya kita pilih garis ini. Kemudian second tangent point-nya kita pilih bagian yang ada di sini. Lalu kita tentukan circle radiusnya 30. Kalau sudah, kita bisa klik enter. Nah, kemudian kita trim lagi untuk menghilangkan bagian yang tidak kita perlukan. Kita bisa select seperti ini. Oke. Dan entities atau objek yang tidak kita perlukan kita bisa erase atau kita hapus saja. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian kita akan buat circle atau lingkaran lagi. Di sini kita bisa menggunakan comment TTR lagi. Untuk tangent point-nya kita pilih radius yang ada di sini dan yang di sebelah kanan. Kemudian untuk circle radiusnya kita tentukan radius 17. Oke. Kemudian tinggal kita trim lagi bagian yang tidak kita butuhkan. Di sini juga masih ada bagian yang berlebih ya. Kita bisa melakukan trim kembali. Oke. Oke, kalau sudah radius yang ada di sini nanti kita akan offset ke arah bawah. Jadi kita jalankan perintah offset. Nah, di sini untuk offset distance-nya kita tentukan 2. Lalu kita tekan enter. Bagian yang akan kita offset bagian ini ke arah bawah. Kemudian bagian ini ke arah dalam dan bagian kiri ke arah dalam juga. Nah, kemudian di bagian bawah juga akan kita offset. Jadi kita klik di lingkaran ini ke arah ini, kemudian bagian kiri ke arah dalam dan bagian kanan ke arah dalam juga. Nah, kemudian untuk garis ini juga akan kita offset ke arah dalam dan ini juga. Kalau sudah, nanti tinggal kita trim bagian yang tidak kita butuhkan. Jadi kita bisa jalankan perintahnya trim, kemudian kita bisa seleksi bagian ini dan yang ini. Lalu kita tekan enter, bagian ini kita potong atau kita trim. Nah, nanti untuk garis atau objek yang tidak kita butuhkan di bagian ini juga kita bisa hapus. Oke, kalau sudah nanti bagian ini juga akan kita trim. Jadi kita bisa jalankan perintahnya trim, kemudian kita tekan enter, lalu kita seleksi bagian yang mau di trim. Kemudian kita tekan enter sekali lagi, lalu kita
klik di bagian yang akan kita hilangkan. Oke. Oke, untuk UCS yang tadi ada di sini nanti kita akan kembalikan ke posisi semula. Jadi kita ketikkan komennya UCS, kemudian kita klik enter, kemudian kita ketikkan W atau Word, lalu kita tekan enter lagi. Nah, dengan begini UCS yang awalnya ada di sini akan pindah ke posisi awal atau posisi sebelumnya. Kalau sudah, kemudian di sini kita akan memberikan dimensi. Jadi kita bisa masuk ke tab annotate, lalu pilih linear dimension, atau bisa ketikkan komennya dim li atau dimension linear, lalu kita tekan enter. Kemudian kita pilih center dari lingkaran yang ada di sini. Dan kita pilih center yang ada di bagian ini. Nah, di sini untuk dimensinya 151. Kemudian kita buat lagi dimensi dari sini ke sini. Ini 12. Kemudian untuk offset yang tadi kita berikan lagi dimensinya. Seperti ini. Oke, kemudian kita berikan dimensi radius untuk kita tempatkan di bagian ini. Lalu kita jalankan lagi dimensi radius untuk membuat dimensi di sebelah sini dan bagian dalam seperti ini. Nah, kemudian di sini kita buat dimensi radius lagi untuk bagian yang ini. Nah, di sini kita memerlukan garis bantu, jadi kita bisa buat line terlebih dahulu dari sini ke sini. Kemudian di sini kita bisa menggunakan dimensi line. Nah, di sini kita pilih ujung garis ini dan ini. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kalau sudah garis bantu tadi kita bisa hapus. Oke, kemudian di sini kita akan memberikan dimensi pada bagian atas. Di sini kita bisa pakai dimensi radius, lalu kita tempatkan poinnya di sini. Lalu bagian ini juga. Kemudian di bagian ini. Bagian ini. Bagian ini juga. Dan di bagian ini kita akan menggunakan dimensi line. Nah, di sini kita pilih face extension line-nya di sini dan di sini.
Untuk jarak dari sini ke sini juga akan kita gunakan dimensi align. Nah, di sini kita pilih titik ini dan titik ini. Oke, nampaknya sudah selesai kita untuk membuat dimensinya. Sekian informasi dari saya, semoga membantu dan mempercepat pekerjaan Anda.